Gaji sebagai pelayan di restoran katanya 80 juta rupiah di Switzerland. Masa sih? Ingin tahu pendapat saya dan apa yang saya ketahui selama saya tinggal di negara ini? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu, amin. Dan pada kesempatan ini, di video kali ini ya teman-teman, saya akan memberikan pendapat saya tentunya tentang beberapa pertanyaan dari fans atau dari teman-teman yang selalu mengikuti channel saya ini. Betul nggak sih Bu, gaji sebagai pelayan restoran di Swiss itu 80 juta rupiah katanya. Nah, pada kesempatan ini tentu saya akan menjawab sesuai dengan yang saya tahu tentunya. Barangkali juga saya banyak yang tidak tahu ya. Tetapi yang saya tahu saja ya teman-teman ya. Sebetulnya kalau untuk gaji pelayan restoran sampai 80 juta rupiah itu kegedean ya. Untuk fakta yang saya tahu berdasarkan saya bertanya kepada teman-teman yang sudah dekat gitu. Karena kalau di Swiss kita nggak bisa bertanya kepada seseorang yang nggak deket nanyain gaji. Berapa sih gaji kamu gitu. Kalau di Indonesia hal itu kan biasa ya. Tetapi kalau di Switzerland itu tidak sopan. Jadi kita tidak pernah menanyakan berapa penghasilan atau pendapatan seseorang. Kecuali kalau saya bertanya sama anak saya, kamu berapa sekarang dapat gaji? Itu lain lagi ya. Tetapi kalau saya bertanya kepada teman satu kantor pun kita tidak pernah menanyakan gaji berapa. Karena memang walaupun satu kantor, walaupun pekerjaan yang dilakukan sama, itu juga belum tentu mendapatkan gaji yang sama. Nah, ini harus digarisbawahi teman-teman ya. Kita kembali ke soal gaji sebagai pelayan restoran 80 juta. Itu menurut saya gede banget ya. Karena kalau sampai 60 juta itu masih oke. Dan itu pun harus diketahui di Swiss ini umur pun mempengaruhi. Contohnya saya akan berikan biar lebih jelas ya. Kalau seseorang melakukan pekerjaan sebagai pelayan restoran, dia umurnya 25 tahun atau 30 tahun, saya akan memberikan direct harga ya, dihitung 1 jamnya aja. Kalau 1 minggu itu berarti 1 hari kalau kerja 100% itu berarti 8 jam dan 15 menit. Kalau 1 minggu berarti tinggal dikalikan 5 ya, karena kita kerja biasanya 5 hari dalam seminggu. Kalau 1 bulan kita tinggal dikalikan 20 saja. 8 jam 15 kali 20 hari itu untuk 1 bulan ya. Jadi kita ambil yang supaya jelasnya saja gaji 1 jam. Nah, untuk 1 jam ini orang yang berumur lebih muda, saya berikan contoh seperti tadi umur 25 tahun, 30 tahun ya. Apalagi kalau di bawah umur 20 tahun. Karena dari 18 tahun di sini sudah bisa mulai bekerja. Itu contohnya sebagai yang saya tahu persis di brand saya. Sebagai pekerja di toko ya, sebagai penjual di toko besar juga ya, sama ya. Dia bisa mendapatkan antara 19 franc sampai 25 atau 27 franc itu maksimum dalam 1 jamnya. Jadi kalian tinggal kalikan saja
1 franc itu hari ini kurang lebih antara 14.500 sampai 15.000 rupiah. Itu untuk 1 jam. Nah, kalau yang sudah umurnya lebih di atas 50 apalagi, itu dia mendapatkannya dalam 1 jamnya itu pun lebih. Karena ini pun ada peraturan dari pemerintah ya. Untuk orang-orang yang sudah umur 50 tahun lebih itu otomatis mendapatkan gajinya lebih bayarannya. Jadi kalau tadi sebelumnya sampai antara 19, 20 atau 25 franc maksimum gitu. Nah, kalau yang udah umur 50 dengan pekerjaan yang sama kita menggajinya mungkin 29 franc per jam atau 30 atau 31. Itu tergantung kebijaksanaan dari perusahaan atau dari tempat dia bekerja. Nah, itu adalah gambaran kira-kiranya saja ya kalau kita hitung secara jam. Dan juga kalau dihitung gaji bulanan, gaji rutin bulanan, itu biasanya mendapatkan lebih rendah daripada yang kerja per hours. Jadi kalau 25 franc 1 jam dikali 8 itu berarti 200, dikali 20 itu berarti 4.000 maaf ya. Tetapi kalau gaji full untuk 1 bulan bisa jadi dia mendapatkannya antara 3.600 sampai 3.800. Mengapa demikian teman-teman? Karena kalau seseorang yang bekerja dengan mendapatkan gaji bulanan, dia pun mendapatkan tunjangan-tunjangan lainnya seperti kalau dia sakit ya tetap dibayar. Tetapi kalau yang kerja per jam, kalau dia sakit berarti jamnya hilang dan itu pun dia kehilangan dari gajinya ya, jadi tidak dibayar. Kalau dia masuk kerja itu dibayar, kalau tidak masuk kerja berarti tidak dibayar. Sedangkan kalau yang full time, yang gaji bulanan, kalau dia sakit asal ada surat keterangan dokter, dia bisa memberikan surat keterangan itu dan kantor tersebut, perusahaan tersebut itu tetap akan membayarnya karena itu sudah ada asuransinya juga ya. Asuransi selain asuransi tenaga kerja banyak sekali asuransi di Swiss. Di video sebelumnya pun saya menjelaskan untuk asuransi apa saja yang harus wajib dibikin ya di Swiss ya. Nah, yang sekarang kita membicarakan masalah pekerjaan. Tentunya itu sudah otomatis. Setiap perusahaan atau mau toko, mau restoran ataupun perusahaan besar ya, itu diwajibkan juga untuk membuat asuransi kepada pegawainya, asuransi tenaga kerja kalau kehilangan pekerjaan ya, atau kalau sakit itu dia pun sudah mengasuransikan pegawainya ini yang dibilang SUVA kalau ada kecelakaan. Pokoknya semua diasuransikan. Nanti soal ini mendetailnya pun saya akan membuat videonya ya teman-teman ya. Nah, kalau kerjanya full 100% dan gaji bulanan ini untuk level ya sebagai pelayan di restoran, itu saya malah baru dengar kalau ada yang mendapatkan 80 juta. Yang saya tahu dari rekan-rekan sama-sama bekerja di bisnis saya ya. Dan saya pun bertanya, berapa? Itu jauh sekali ya, di bawah 80 juta. Nah teman-teman, kenapa hal ini saya kemukakan kepada kalian semua? Agar jika ada di antara kalian yang ya bersusah payah ingin kerja di Swiss karena cuman jadi pelayan restoran aja 80 juta. Wah gitu kan. Nanti
setelah usahanya keras sekali dan bisa terlaksana datang ke sini, kalian akan kecewa karena tidak segitu gajinya gitu. Kalau 100% setiap hari itu antara 60 juta, itu oke ya, itu oke. Mungkin juga bisa lebih dari itu tergantung usia, pengalaman, dan juga tergantung dari restoran tersebut ya, itu masih oke. Tetapi kalau sampai 80 juta untuk hanya sekedar pelayan restoran, sampai hari ini saya tidak tahu, saya belum menemukan. Tetapi ada yang banyak bertanya kepada saya, betul nggak sih Bu? Nah, jawaban saya mungkin iya ya, mungkin dia beruntung sekali. Tetapi kalau normalnya jarang sekali yang mendapatkan uang segitu. Selain itu teman-teman, hal yang saya tahu untuk brands toko atau restoran atau perhotelan ya, kalau kalian bekerja di situ, itu adalah salah satu brands yang gajinya terendah dibandingkan dengan brands-brands lainnya. Contohnya kalau kita bekerja di pabrik sekalipun ya, di produksi, itu gajinya biasanya lebih tinggi daripada kalau kita bekerja di brand seperti di perhotelan, di restoran, atau di toko-toko sebagai pelayan toko. Itu yang saya ketahui. Ada tetangga dan dia itu teman dari anak saya. Di sini hanya untuk sebagai tukang tembok yang bikin bangunan ya. Jadi tukang tembok teman-teman. Dia itu harus sekolah 3 tahun setelah tamat Sekundarschule atau SMP. Dia nanti bikin 3 tahun sekolah kejuruan hanya untuk menjadi tukang tembok teman-teman. Kalau di Indonesia saya belum dengar ya, tukang tembok harus sekolah 3 tahun. Nah, inilah perbedaan quality kembali. Di Swiss, hanya untuk menjadi tukang tembok itu 3 tahun sekolahnya. Jadi kalau zaman dulu itu di Indonesia ada sekolah kejuruannya seperti STM. Kan jadi spesial gitu, atau SPG khusus untuk guru, atau SMEA kalau zaman dulu. Nah di sini pun untuk jadi tukang tembok itu ada 3 tahun dia harus sekolah. Setelah lulus, berarti derajatnya hampir sama dengan setelah lulus STM ya, barulah dia jadi tukang tembok. Begitu teman-teman. Dan untuk menjadi pelayan restoran atau pelayan di toko, yang saya tahu, untuk menjadi Verkäuferin dibilangnya ya, untuk melayani di toko itu, penjual di toko, dia pun sama, harus sekolah itu selama 3 tahun, sama dengan tadi yang seperti ingin menjadi tukang tembok ya. Kalau di sini untuk menjadi seorang penjual di toko itu dibilangnya Verkäuferin. Jadi dia mempunyai pendidikan khusus juga selama 3 tahun, barulah dia mempunyai keahlian ya di bidang itu. Dan itu sangat diutamakan sekali kalau kita mencari pekerjaan. Di sini kembali di video sebelumnya saya sudah bilang kalau ijazah apapun dari Indonesia, termasuk ijazah sarjana atau dokter atau insinyur, di sini kan tidak berlaku ya teman-teman. Di sini dianggapnya hanya sebagai kertas saja. Jadi tidak berlaku, kecuali harus melakukan pendidikan lagi, itu baru mungkin mereka bisa mengakui. Dan yang saya tahu kebanyakan teman-teman kita yang berdomisili sekarang tinggal di Swiss, saya pikir ijazahnya pun sama, nggak pada berlaku. Kecuali teman-teman lain yang melakukan sekolah lagi di sini untuk bersamaan. Barulah ya ijazahnya bisa diakui. Demikian. Nah sekarang kan pertanyaannya,
Kenapa tapi banyak orang-orang kita yang bisa bekerja di Swiss? Saya juga sekarang akan mencoba menjawab menurut apa yang saya tahu ya teman-teman. Jadi mereka walaupun waktu membuat meng-apply ya ingin bekerja di situ tentu memasukkan riwayat hidup, ijazah dan lain-lain. Nah, sebetulnya ijazahnya itu cuma dilihat aja dan kebanyakan mereka mencari pekerjaannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia pernah sekolah. Mengapa demikian? Contohnya sekolah sebagai sarjana ekonomi, tetapi di sini bekerjanya yaitu sebagai pelayan di restoran. Yang mereka lihat adalah kan yang penting gajinya dan harus bertahan hidup di sini, teman-teman. Gajinya memang malah lebih besar ya kalau dibanding di Indonesia, di atas insinyur lah demikian, hanya sebagai pelayan restoran di sini. Jadi kebanyakan dengan ijazah Indonesia, ijazah apapun, mereka mendapatkan pekerjaan yang sebetulnya tidak sesuai. Jadi ya bekerja apa aja, ada yang pelayan restoran, ada yang jadi ya verkäuferin ya di toko sebagai penjual atau di ya demikian. Ada juga teman-teman lain yang saya tahu di sini dia mempunyai pekerjaan yang sangat baik, ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di airlines karena dia betul-betul mempunyai pendidikan juga di sini. Selain bahasanya, pendidikan juga ya di Swiss, sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan itu. Demikianlah teman-teman penjelasan dan pengalaman saya. Semoga ada manfaatnya ya, jadi membuka lebih terang pikiran yang selama ini hanya berpikir di Switzerland gajinya wah gitu ya, terlalu besar. Itu tidak semuanya betul ya teman-teman. Jadi kalau hanya untuk jangan sampai kecewa. Suatu hari siapa tahu ya kalian datang ke sini bekerja dan ternyata gajinya tidak sesuai dengan apa yang kalian dengar atau kalian baca dari berita-berita lain. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih juga sudah berkunjung. Jika ada saran atau kritik ya, saya welcome, saya buka, silakan ditulis di komen di bawah ini dan saya dengan senang hati tentunya akan terus memberikan informasi yang saya tahu. Jika saya tidak tahu pun saya akan banyak belajar kepada semuanya ya. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.